Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini yang kita bahas adalah MBSS Mitra Bahtera Segara Sejati. Analisa kita berdasarkan fundamental khususnya value investing yang melihat perkembangan perusahaan dari laporan keuangan yang mereka kirimkan ke Bursa Efek Indonesia. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan atau untuk edukasi, bukan untuk perintah melakukan aksi ya, karena tiap impostor itu punya pemikiran, cara dan sistem yang berbeda. Oleh karena itu lakukanlah tugas Anda yang pertama, yaitu lakukan analisa sendiri dan jadikan apa yang saya bahas ini adalah sebagai pemikiran tambahan. Baik, kemudian kita akan membahas sebelum masuk ke pembahasannya kita cek dulu MBSS itu apa ya. MBSS ya, di sini kita cek dulu ya. MBSS bergerak di bidang apa? Mitra Bahtera Segara Sejati adalah perusahaan pelayaran yang berfokus pada energi yang terkemuka di Indonesia, khususnya batu bara. Lebih dari 25 tahun pengalaman dalam bisnis ini, MBSS telah mendapatkan reputasi untuk keamanan, kualitas yang tinggi, dan pelayanan yang dapat diandalkan. Berarti ini bidangnya adalah pelayaran yang berfokus pada batu bara ya. Pelayaran mengkhususkan diri pada batu bara. Kita cek dulu beritanya ya. Koreksi minimalis laba Bahtera Mitra Bahtera sisa 24 juta dolar 5 hari yang lalu ya. Rekam jejak divestasi bisnis batubara Indi mulai dari MBSS hingga Multi. Oke. Ternyata Indi melepas sahamnya di MBSS. Ini bulan Juli 2023 udah lewat. Ini udah lewat. Oke, udah lewat, berarti kita lewatkan aja ya. Buka-bukaan Lo Peng Hong jual semua saham MBSS demi cicipi Pigas. Oh, Lo Peng Hong pindah dari MBSS ke Cigas. Ini ada pula langgar aturan ketenagakerjaan, MBSS terancam ditutup. Ya, coba kita cek dulu di sini beritanya. MBSS terancam dikenakan sanksi dari pemerintah berupa pemberhentian beroperasi. Perusahaan tersebut tak melengkapi sejumlah dokumen persyaratan tertuang dalam beberapa aturan. Oke. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, persyaratan pendukung lainnya. Sejauh ini belum dimasukkan sejumlah persyaratan wajib oleh perusahaan tersebut seperti PP, PKWT, PKWTT serta laporan dan lainnya. Menurutnya pihak perusahaan saat dilakukan pertemuan sudah berjanji akan secepatnya memenuhi apa yang menjadi ketentuan perusahaan. Oke. Pihak MBSS menjelaskan pihaknya segera memenuhi apa yang menjadi dasar aturan. Perwakilan kami sudah bertemu pihak Disnaker dan sudah ada saran arahan terkait hal itu. Oke. Baik, balik lagi sedikit. Coba kita ke atas lagi. Oke. Kita masuk ke websitenya dulu. Oke, di sini katanya one stop solution. MBSS ini servisnya menyediakan transportasi laut one stop integrated solution ya untuk industri pertambangan dan sumber daya alam lainnya. Jadi semuanya terintegrasi ya, layanannya terintegrasi. Mungkin pengangkutan, mungkin ini maksudnya dari stockpile, kemudian pengangkutannya sampai pengangkutannya ya. Kemudian ada juga barging. Barging ini kalau melihat gambarnya berarti ini pengangkutannya ya. Kemudian transshipment, ketika materialnya harus ditransfer dari satu tempat ke dari satu barge ke alat
transportasinya, kami menyediakan layanan pemindahannya. Mungkin pemindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, mereka juga menyediakan alat untuk memindahnya ya. Baik, jadi pada intinya layanannya adalah layanan pengangkutan batu bara dari satu tempat ke tempat lain, kemudian pemindahannya juga ya. Baik, kalau nanti salah silahkan nanti dikonfirmasi, karena saya tidak terlalu paham tentang masalah ini. Kalau ada yang lebih mengerti silahkan nanti dikonfirmasi seperti apa layanannya ya. Baik, sekarang kita akan lihat pembahasan dari segi value-nya, nilainya ya. Tadi harga berapa ya? Sorry, kita balik dulu, kita cek dulu harganya. Harga hari ini berapa ya? Ada harganya? Tidak ada ya? Ada 1040. Oke, harga sahamnya di hari ini adalah 1040. Oke, nilai perusahaan ini ya, nilai perusahaan ini, aset perusahaan setelah dibagi jumlah sahamnya, nilainya adalah 1840 per lembar 1850 per lembar saham. Untuk kuartal ini nilainya 1850. Sementara harga sekarang 1040 ya. Jadi harga sekarang baru di 56%-nya, Jadi ada perbedaan itu sekitar 44% ya. 44% dari harga dari nilai bukunya ya. Jadi karena ini sangat di bawah, berarti saya simpulkan bahwa perusahaan ini karena sangat rentangnya masih sangat jauh dari harga sekarang ke harga bukunya ya, apalagi kalau nanti dia sampai ke harga mahalnya, maka ini ada potensi untuk multi bagger ya, Sekarang kita ingin melihat apakah kalau kita membeli di harga sekarang ini mahal atau tidak. Kalau tadi kita ingin melihat potensinya bagger atau multi bagger atau tidak. Sekarang kita ingin melihat apakah membeli sekarang ini mahal atau tidak ya. Maksimal kita membeli saham ini adalah di harga 2170. Usahakan jangan membeli di atas 2170. Nah, sekarang di harga sekarang ini 1040. Kalau kita bandingkan dengan maksimal kita membeli itu, harga sekarang baru 48%, belum separuh, belum sampai separuh dari nilai wajarnya. Oleh karena itu, kalau kita kurangkan, maka diskon yang kita dapatkan kalau kita membeli saham ini adalah 52%. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, anggap saja harga baju itu 100.000, kita membelinya hanya di harga 48.000, berarti diskonnya 52.000 ya, berarti lebih dari separuh ya. Berarti ini sangat murah ya, kalau kita hitung berarti sangat murah ya. Berarti simpulan kita valuasi murah. Anggap saja istilahnya Mercy harga bajai. Nah, dari dua data yang sangat murah ini, kita tentu harus mengkonfirmasi apakah nilai ini betul baik atau ada sedikit permasalahan. Nah, sekarang kita lihat ternyata perusahaan ini dari valuasinya yang sangat murah ini, ternyata kita dapati bahwa perusahaannya tidak membagikan dividen. Dari segi investor, berarti perusahaan ini kita simpulkan saja tidak kurang peduli dengan investor. Kenapa? Mereka tidak membagikan saham, tidak membagikan dividen kepada investor. Artinya investor tidak mendapatkan apa-apa dari sini. Investor hanya berharap dari capital gain kalau begitu kan. Nah,
Sementara di valuasi yang murah tanpa capital gain bagi investor itu tentu saja tidak menarik ya. Tapi bagi trader dengan valuasi murah tentu menarik karena ini akan ada lonjakan harga yang tinggi, bisa multi bagger ya. Oleh karena itu dengan Rp0 maka tentu saja tidak ada persen yang kita dapatkan di sini ya sebagai investor. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan dulu sementara bahwa di sini tanpa dividen. Jadi perusahaan ini tidak membagikan dividen. Valuasi sangat bagus, tapi sayang tidak membagikan dividen. Tinggal kita cek apakah perusahaan ini ya, kita cek dulu hutang berbunganya hanya 14%, sedangkan tanggungannya hanya 17%. Jadi secara harfiah ketahanan perusahaan sangat baik ya, karena tidak ada hutang yang besar, aman. Seharusnya perusahaan ini bisa membagikan dividen yang besar. Kalaupun alasannya untuk pengembangan perusahaan, misal ya untuk ekspansi bisnis itu bisa saja bertahap ya, tidak langsung serta-merta langsung semua kita tahan semua ya, tidak juga. Tetapi misal 50-50 atau minimal 30-70 lah, 30% dibagi untuk investor, 70-nya untuk pengembangan perusahaan, atau 50-50. Kenapa? Karena tidak ada tanggungan, tidak ada hutang besar di sini kan, aman saja. Oke, itu menurut pemikiran saya pribadi. Kemudian itu tadi dari segi ketahanan perusahaan. Kemudian dari segi penguasaan terhadap perusahaan. Ternyata saham yang dijual kepada masyarakat umum itu hanya 12%. Retail itu maksudnya orang yang membeli saham di bawah 5% itu hanya 12%. Sangat sedikit. Maka saya simpulkan pengendali bukan retail. Pengendali bukanlah para pemilik saham yang sahamnya di bawah 5%. Berarti 88%-nya ini mereka yang nilainya semuanya di atas 5%. Ini berarti saya kategorikan aman. Hanya saja yang terakhir di sini ada sedikit permasalahan kita bahwa seluruh saham MBSS ini bentuknya digital ya. Semuanya tercatat di KSEI dalam bentuk berarti digital ya. Bisa diperdagangkan dengan langsung ya. Jadi bentuknya non warkat semua. Jadi bisa saja diperjualbelikan secara langsung, baik itu pengendali ataupun bukan pengendali. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa di sini pengendali bisa trading ya. Pengendali bisa trading ya. Nah, dengan semua data yang kita dapat di sini ya, kita ambil perkataan awal dulu. Perusahaannya ada kemungkinan multi bagger, kemudian harga sekarang sangat murah, ketahanan perusahaan sangat baik, dan pengendali betul-betul mengendalikan saham mereka. Hanya yang jadi masalah di sini adalah pengendali bisa saja menjual saham mereka setiap saat, dan yang paling penting adalah bagi investor saham ini tanpa dividen. Oleh karena itu saya memberikan pendapat saya bahwa kita seharusnya menunggu ada dividen, ya, baru kita ikut beli di sini. Kenapa? Sebagai investor kita mesti harus mengutamakan adanya dividen. Kalau tidak ada dividen, sebagai apapun valuasinya tetap kita tidak masuk ya. Nah, kalau saham ini dalam watchlist kita jadi perhatian kita, maka selanjutnya adalah cek GCG.
apakah ada kasus hukum, apakah ada perusahaannya berkasus hukum, manajemennya berkasus hukum, baik itu perdata ataupun pidana, dan itu mempengaruhi perusahaan, maka menurut saya sebaiknya hindari ya. Kalau tidak ada, berarti ini menguatkan analisa kita. Oleh karena itu silahkan lanjut untuk ditunggu RUPS-nya, apakah ada di RUPS nanti ada perubahan, ada kebijakan baru bahwa dividen diadakan dengan jumlah misalnya, kalau saya pribadi lebih dari 30% ya untuk DPR-nya ya. Baik, sampai di situ. Sekali lagi kesimpulan kita adalah menunggu ada dividen, tunggu RUPS, apa yang terjadi. Kalau tidak ada perubahan, menurut saya skip saja dulu. Kecuali bagi Anda yang lebih ke trading, itu terserah Anda. Cuma saya secara pribadi, menurut saya tetap tunggu ada dividen. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.